Sotihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan Biku Sangga, terutama Bante Titanyano Mahatera, yang kami hormati Samanera dan Atasilani, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma. Perkenalkan saya, Joni, yang akan memandu acara Dhamma Sakaca online pada malam hari ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami dapat turut serta membahas Dhamma dan membantu acara pembabaran Dhamma pada malam hari ini. Diselenggarakan oleh KBTI Residengan Besuki dan ditayangkan secara live di Zoom dan YouTube Dhamma Meta Jember. Topik pada malam hari ini adalah Mahasatipatthana Sutta dengan narasumber Biku Titanyano Mahatera. Sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, marilah kita renungkan syair Dhammapada singkat yang akan dibawakan oleh Miss Elmi. Kepada Miss Elmi, kami persilakan. Dhammapada Carawaga Syair 147. Passacitta katang bimbang aruka yang samusitang aturang bahu sangkapang yasanati duang dedeti, yang artinya, pandanglah tubuh yang indah ini, penuh luka, terdiri dari rangkaian tulang, berpenyakit, serta memerlukan banyak perawatan. Ia tidak kekal, serta tidak tetap adanya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Miss Elmi atas Dhammapada yang dibawakan dengan sangat baik. Selanjutnya, marilah kita melakukan penghormatan kepada Tiratana dengan membacakan nama Karapata. Dimohon kepada audiens untuk bersikap anjali. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Selanjutnya kami akan membacakan profil narasumber kita yang sudah tidak asing dan kerap mengisi di acara Dhamma Meta Jember ini, yaitu beliau adalah Biku Titanyano Mahatera. Nama penabisan Titanyano, tempat penabisan Wat Bowaranis Vihara, Bangkok, Thailand. Tanggal penabisan 4 Juli 1999, pukul 9.23 WIB. Nama penabis Upajaya Prapuagama. Nama guru penabis Kamawacarya Tancaukum Prawidudama Bon. Demikianlah profil narasumber kita. Tidak berpanjang lebar lagi, kami persilakan kepada Bante untuk memulai sharing Dhamma pada malam hari ini, yang merupakan episode ke-15 dari Mahasatipatthana Sutta. Kepada Bante, kami persilakan.
Ya, baik Pak Joni dan semuanya, selamat malam. Selamat malam, Bante. Ya, kami akan melanjutkan pembahasan tentang Mahasati Padhana Sutta ini. Ya, baik. Eh, Minggu lalu kita sudah membahas dua bagian terakhir dari bab Kaya Nupasana, yaitu eh, bagian perhatian pada unsur-unsur dan bagian eh, 9 objek di tempat penggeletakan mayat. Kita mereview kembali, kita meninjau kembali apa yang sudah kita bahas minggu lalu secara sekilas. Ya, kita baca dulu bunyi ininya, bunyi sutanya. Kemudian selanjutnya, oh para biku, sambiku melakukan perenungan atas tubuh ini juga berdasarkan unsur-unsur, entah diletakkan atau dipindahkan. Pada tubuh ini ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Bagaikan, oh para biku, seorang penjagal sapi atau seorang cantrik penjagal sapi yang mahir setelah membunuh sapinya, membaginya menjadi bagian per bagian, lantas duduk di perempatan jalan. Demikian pula, oh para biku, sang biku melakukan perenungan atas tubuh ini juga, berdasarkan unsur-unsur, entah diletakkan atau dipindahkan. Pada tubuh ini ada unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani. Pada jasmani secara internal, ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal, dan seterusnya. Yang sisanya itu sama persis pada bagian yang lainnya. Jadi dalam perhatian pada bagian perhatian pada unsur-unsur ini, Sang Buddha mengatakan, ya, mereka yang mau latihan Satipatthana ini melakukan perenungan. Ya, di sini menggunakan istilah perenungan, bahasa Palinya itu paca wekati. Ya, paca wekati. Jadi kadang ada perhatian, kadang ada menggunakan istilah pengamatan, kadang menggunakan istilah perenungan. Perenungan berarti kita merenungkan, ya, kita merenungkan, kita menciptakan dalam pikiran kita. Jadi perhatian pada unsur-unsur ini, ya, ada dua cara pendekatan. Satu adalah kita merenungkan, kita membayangkan dalam pikiran kita bahwa tubuh ini terdiri dari unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Ya, unsur tanah misalnya yang padat itu tanah, lalu cair itu unsur air, lalu adanya suhu badan itu unsur api, lalu unsur angin, ya misalnya kita kadang dari dalam organ ada muncul apa ya ada udara, ada angin begitu, ya itu unsur angin, ya. Kemudian bisa juga kita melakukan pendekatan yang kedua, yaitu kita melakukan yang namanya catu datu wawatana, yaitu kita melakukan meditasi 4 unsur. Pada saat kita melakukan meditasi 4 unsur, eh, kita bukan membayangkan tanah, air, api, angin, tapi kita betul-betul merasakan sifat dari unsur tanah, air, api, angin.
memang untuk bisa melakukan ini harus punya dasar samadhi tertentu. Ya, minimal itu sudah memiliki apa yang disebut sebagai upacara samadhi. Baru bisa melihat secara lebih jelas sifat dari keempat unsur-unsur ini. Ya, dan apa total kalau unsur tanah memiliki 6 sifat, lalu unsur air memiliki 2 sifat, unsur api memiliki 2 sifat, dan unsur angin memiliki 2 sifat. Ya, sedangkan tadi yang pendekatan pertama yang melalui perenungan itu walaupun belum memiliki dasar samadhi tertentu, ya namanya merenungkan, ya asal kita pandai-pandai ya membayangkan begitu, ya melakukan apa ya penalaran begitu, maka bisa saja kita melakukan perenungan itu. Tapi kalau yang pendekatan kedua ini memang bukan melalui perenungan, itu betul-betul kita melihat sifat dari keempat unsur, yaitu sifat unsur tanah, air, api, dan angin. Melalui apa ya, entah perenungan atau melalui pengamatan terhadap sifat-sifat dari 4 unsur itu, total ada 12 sifat, ya. Maka diharapkan nanti kita tidak akan memunculkan dalam batin kita pandangan bahwa adanya suatu atta, bahwa yang namanya saya ini, yang namanya tubuh ini sebetulnya terdiri dari unsur-unsur, ya. Jadi sama seperti contoh yang diberikan di dalam sutta bahwa sapi, ya, itu sebetulnya terdiri dari apa? Kepalanya, kakinya, tangan, kakinya, lalu kulitnya, usus-ususnya, jantungnya, paru-parunya, begitu. Demikian pula tubuh ini terdiri dari unsur-unsur yang masing-masing unsur itu ya memiliki sifat tersendiri. Jadi diharapkan dengan perhatian pada unsur-unsur ini dalam batin kita itu akan tercipta apa akan terbentuk, ya akan terbentuk persepsi anatta, ya, ya ini adalah bagian perhatian pada unsur-unsur, ya istilah kerennya Dhatu Manasikara, yaitu bagian kelima dari kaya nupasana. Nah sekarang apa minggu lalu kita juga sudah membahas bagian yang terakhir, yaitu nawasiwatika Pak Bang, ya pengamatan bagian 9 objek di tempat penggeletakan mayat. Ya mari kita bersama-sama meninjau kembali bunyi sutanya. Kemudian selanjutnya, para biku, misalnya sang biku melihat jasad yang sudah meninggal 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, yang dicampakkan di tempat penggeletakan mayat, bengkak, membiru, kemudian bernanah atau berlendir, ya. Ia lantas mengaitkan dengan jasmani ini. Jasmani ini pun akan mengalami seperti ini, akan menjadi seperti ini, takkan luput dari kondisi seperti ini. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara internal. Ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani secara eksternal, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, para biku, misalnya sang biku melihat jasad yang ditempatkan di tempat yang dicampakkan di tempat penggeletakan mayat, disantap burung gagak, disantap burung elang, disantap burung herring, disantap burung bangau, disantap anjing, disantap harimau, disantap macan tutul, disantap serigala, disantap aneka ulat,
Ia lantas mengaitkan dengan jasmani ini. Jasmani ini pun akan mengalami seperti ini, akan menjadi seperti ini, takkan luput dari kondisi seperti ini. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan jasmani pada jasmani dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, oh para biku, misalnya sang biku melihat jasad yang ditempatkan, yang dicampakkan di tempat penggeletakan mayat, rangka tulang yang masih terangkai urat, disertai sejumlah daging dan darah. Rangkai tulang yang masih terangkai urat, tanpa daging namun berlumuran darah. Rangka tulang yang masih terangkai urat, tanpa daging dan darah. Tulang-tulang yang tidak terangkai lagi, tersebar di sana-sini, yang satu tulang tangan, yang lain tulang kaki, yang satu tulang pergelangan kaki, yang lain tulang lutut, yang satu tulang paha, yang lain tulang pinggul, yang satu tulang rusuk, yang lain tulang punggung, yang satu tulang bahu, yang lain tulang leher, yang satu tulang rahang, yang lain tulang gigi, lainnya lagi tulang tengkorak. Ia lantas mengaitkan dengan jasmani ini. Jasmani ini pun dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, oh para biku, misalnya sang biku melihat jasad yang dicampakkan di tempat penggeletakan mayat. Tulang-tulang putih berwarna seperti cangkang kerang, tumpukan tulang-tulang, ya maksudnya itu dia melihat ada tumpukan tulang-tulang yang sudah berusia di atas 1 tahun. Ada tulang-tulang yang sudah melapuk sampai berbentuk bubuk. Ia lantas mengaitkan dengan jasmani ini. Jasmani ini pun dan seterusnya. Ya, jadi dengan melakukan pengamatan terhadap 9 jenis objek di tempat penggeletakan mayat ini, diharapkan nanti kita bisa memiliki persepsi asuba terhadap jasmani ini. Dengan memiliki persepsi asuba, maka diharapkan nanti kita tidak melekat pada jasmani ini. Di samping itu juga dengan pengamatan terhadap jasad ini, ya, dalam berbagai bentuk, itu juga diharapkan dalam diri kita itu timbul apa yang disebut sebagai samwega citta. Ya, itulah yang dikatakan sebagai nawasiwatika, ya. Jadi 9 objek di tempat penggeletakan mayat. Ya, jadi itulah ya total kaya nupasana. Jadi total ada 6 bagian. Ya, yang pertama anapanasati, lalu yang kedua anapanasati yaitu pengamatan terhadap keluar masuknya napas, panjang pendeknya napas, lalu pengamatan terhadap seluruh tubuh atau seluruh batang tubuh napas, lalu menenangkan napasnya, ya, menenangkan napasnya atau menenangkan tubuhnya. Lalu bagian ini sikap tubuh, yaitu ketika sedang berjalan, berdiri, sedang duduk, sedang berbaring. Lalu bagian ketiga sampajana, memiliki pemahaman jelas terhadap apa yang terjadi pada jasmani kita, yaitu ketika maju, ketika mundur, ketika jalan balik, lalu ketika melihat ke depan, ketika melihat ke arah yang lain, ya, kemudian ketika merentangkan tungkai, merentangkan tangan atau kaki, lalu menekuk tangan atau kaki, lalu ketika memegang sanggati jubah, ketika memegang pata, memiliki pemahaman jernih, lalu ketika makan, ketika minum, ya, ketika mengunyah, ketika
mencicipi sesuatu, lalu ketika membuang air besar, ketika membuang air kecil, lalu ketika sedang jalan, sedang berdiri, sedang duduk, ya, kemudian sedang tidur, sedang terjaga, sedang berbicara, sedang dalam kondisi diam. Jadi dalam posisi apapun tubuh ini, ya, atau eh, pada saat kita melakukan apapun, ya, terhadap tubuh ini kita memiliki pemahaman yang jelas terhadap apa maksud, apa tujuan saya melakukan ini, manfaat apa yang bisa saya dapatkan, saya melakukan sesuai atau tidak, sesuai waktunya, sesuai apa ya, momennya pas atau tidak, lalu seluruh proses saya memahami, saya mencermati secara keseluruhan prosesnya dari awal sampai akhir atau tidak. Kemudian saya juga memiliki insight, memiliki pengetahuan yang lebih dalam dari fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi bukan saya hanya memiliki pemahaman dangkal saja terhadap fenomena-fenomena yang terjadi, tapi saya mampu melihat sesungguhnya apa yang terjadi, ya, apa yang menyebabkan semua itu terjadi. Jadi itu yang disebut memiliki pemahaman jernih. Kemudian juga bagian yang keempat, ya, kita memperhatikan, ya, hal-hal yang bersifat menjijikkan dari tubuh ini. Jadi kita merenungkan 32 bagian tubuh kita. Lalu kita juga melakukan perenungan terhadap unsur-unsur, keempat unsur tanah, air, api, angin, dan kita memperhatikan 9 objek di penggeletakan mayat. Ya, jadi selesai sudah pembahasan kita tentang kaya nupasana, ya, pengamatan terhadap jasmani. Ya, jadi total ada di dalam kitab komentar dikatakan ada 14 bagian atau ada 14 objek dalam pengamatan terhadap jasmani ini. Anapanasati dihitung satu, lalu sikap tubuh dihitung satu, pemahaman jernih dihitung satu, lalu pengamatan perhatian pada hal-hal menjijikan dihitung satu, eh, perenungan terhadap unsur-unsur dihitung satu, dan 9 objek di tempat penggeletakan mayat dihitung 9. Ya, jadi itulah yang kita sudah bahas minggu lalu. Sekarang kita masuk ke bagian yang lainnya. Oke, kita ya, baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu sorry.
Ya, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengamatan terhadap perasaan. Ya, ya, minggu lalu kita sudah selesaikan ini pengamatan terhadap jasmani, dan menurut kitab komentar untuk pengamatan terhadap perasaan itu total ada 9 bagian. Wedana Nupasana. Jadi kita masuk ke bab yang kedua dari 4 Satipatthana. Ya, Wedana Nupasana, yaitu pengamatan terhadap perasaan. Ya, mari kita bersama-sama mendengarkan apa yang disabdakan Sang Buddha dalam sutta tersebut. Bagaimanakah, oh para biku, sang biku hidup dalam pengamatan perasaan pada perasaan. Di sini, oh para biku, saat sang biku sedang mengalami perasaan bahagia, ia mengetahui dengan jelas, saya sedang mengalami perasaan bahagia. Saat sedang mengalami perasaan menderita, ia mengetahui dengan jelas, saya sedang mengalami perasaan menderita. Saat sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia, ia mengetahui dengan jelas, saya sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia. Ya, ini bagian yang pertama. Jadi di sini ya, yang namanya perasaan di sini ada perasaan yang secara fisik atau perasaan dan perasaan secara mental atau perasaan secara batin. Ya, apa di dalam Abhidhamma kan kita tahu itu ada 5 jenis perasaan. Secara umum ya, kalau kita bahas tentang perasaan, ya biasanya di masyarakat hanya kenal 3 perasaan, yaitu bahagia, menderita, dan netral. Ya, netral itu apa? Perasaan netral itu adalah bukan bahagia pun bukan menderita. Ya, ketika kita merasa kita mengalami suatu perasaan di mana kita tidak bisa mengatakan itu adalah bahagia, juga tidak bisa mengatakan itu menderita, maka itu adalah perasaan netral atau perasaan bukan bahagia pun bukan menderita. Ya. Nah, menurut Abhidhamma ada 5 jenis perasaan. Ya, di samping ya ada yang penggolongan secara 3 macam, menderita, bahagia, dan netral. Ya, yang pembagian secara 5 itu somanasa, rasa nyaman secara batin, rasa bahagia, perasaan bahagia secara batin. Ya, UPK, jadi bukan bahagia pun bukan menderita, netral. Ya. Lalu domanasa, perasaan tidak nyaman secara batin. Lalu suka, perasaan nyaman secara fisik, ya, nyaman secara fisik. Lalu yang kelima, duka, itu perasaan tidak nyaman secara fisik. Misalnya daging saya terasa sakit, tulang saya terasa sakit, itu adalah sakit secara fisik. Ya, sakit secara fisik. Badan saya memang terasa sakit. Tapi ada juga perasaan tidak nyaman secara batin. Ya, jadi yang lebih sering terjadi adalah ketika muncul perasaan tidak nyaman secara fisik, batin kita juga biasanya akan turut merasa tidak nyaman secara batin. Tapi kedua hal ini ya hubungannya tidak mutlak. Kadang ada orang juga mengalami perasaan tidak nyaman secara fisik, misalnya seorang Buddha, beliaunya tidak mengalami perasaan tidak nyaman secara batin. Ya, tapi umumnya kalau untuk orang awam, ketika muncul perasaan tidak nyaman secara fisik, pasti akan menimbulkan perasaan nyaman secara mental atau secara batin. Jadi total ada 5 jenis perasaan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang perasaan di sini, ya di dalam Mahasatipatthana Sutta, kitab komentar mengatakan seyogianya kita melihat bahwa perasaan itu ada 2 macam. Ada yang secara fisik,
ada yang secara batin, ya. Kemudian pada saat kita mengamati perasaan ini, ya, saat kita melakukan pengamatan terhadap perasaan ini juga ya diwanti-wanti oleh kitab komentar bahwa jangan sampai muncul konsep adanya atta, ya, adanya diri, adanya makhluk hidup. Jadi biasanya itu ya secara apa ya, secara praktisnya, ya, secara praktisnya supaya tidak timbul konsep diri, konsep aku pada saat kita melakukan pengamatan terhadap perasaan, itu adalah kita pada saat mengalami perasaan misalnya menderita, ya, dalam pikiran kita seyogianya jangan, dalam batin kita seyogianya jangan berpikir saya sedang menderita, bukan, ya, karena kalau saya berpikiran saya sedang menderita berarti ada saya, ada aku. Jadi yang apa yang dipikirkan, yang muncul dalam pikiran seyogianya adalah ada penderitaan, ya, cukup itu. Jadi tidak perlu saya sedang mengalami penderitaan. Jadi dikatakan kalau misalnya masih punya konsep tentang diri, tentang makhluk hidup pada saat kita melakukan pengamatan terhadap perasaan, ya, maka dikatakan wah itu kita belum bisa dikatakan sedang berlatih satipatthana. Ya. Jadi apa? Siapa yang merasakan, siapa yang mengalami perasaan itu? Ya, jadi bukan ya, bukan makhluk, ya, bukan suatu diri yang merasakan. Lalu perasaan siapa yang muncul itu? Ya, tidak punya siapa-siapa. Ya, lalu mengapa bisa timbul perasaan itu? Dikatakan ya karena berbagai faktor, ya, terutama adanya objek, ya. Jadi terutama adanya objek, ya, sehingga ya ini sehingga muncul berbagai jenis perasaan. Ya, jadi kalau di dalam sutta dikatakan saya sedang mengalami perasaan bahagia. Saya di sini ya, oleh kitab komentar dikatakan itu hanya sekedar ungkapan saja, hanya sebatas ungkapan. Jadi sesungguhnya tidak ada yang namanya atta, tidak ada yang namanya saya itu. Jadi hanya ada yang namanya perasaan, bukan saya sedang bahagia begitu. Juga diceritakan di dalam kitab komentar dulu ya, dahulu kala ada seorang thera, seorang biku sepuh ya di Gunung Citala ini di Sri Lanka ya. Waktu itu thera ini dia sedang mengalami sakit secara fisik. Jadi apa perasaan tidak nyamannya itu sangat kuat, ya, sangat sangat kuat sehingga membuat dia itu berbaring, ya, berbaring ya dengan sikap tubuh yang kadang mengarah ke kiri, kadang mengarah ke kanan, bolak-balik tubuhnya, ya, karena tidak nyaman tubuhnya. Lalu ada seorang biku muda mengatakan, ya, Bante, ya, bagian mana dari tubuh kamu yang sakit? Lalu Bante senior tersebut mengatakan, Auso, ya, kalau dibilang yang mana yang sakit, ya saya juga tidak bisa tunjukkan yang bagian mana yang sakit. Ya, pokoknya sakit aja, pokoknya tidak nyaman saja. Ya, lalu apa? Eh, Waktu itu biku muda ini mengingatkan teranya mengatakan munculnya sakit itu karena adanya suatu objek, ya, adanya suatu objek. Lalu setelah mendengar ini, ya, lalu teranya ya lantas ya apa ya merenungkan
ya ucapan tersebut, dan dia bisa menerima kondisi yang ada, dia bisa menerima sakit yang ada. Lalu Bante seniornya mengatakan, ya saya bisa ini, saya bisa eh, menerimanya, saya bisa menahannya, maksud itu menahan sakit ini, ya. Lalu setelah itu tidak lama kemudian lalu muncul, ya, perasaan sakit yang semakin hebat, sampai ini tubuhnya itu sampai melengkung begitu karena menahan sakit, ya, meringsut atau apa begitu, ya, istilah bahasa Indonesianya. Lalu apa biku muda yang melihat di samping itu, dia tetap berdiam. Lalu sang Thera itu dia dengan semangatnya untuk melihat fenomena-fenomena sakit ini, ya, secara netral, dan akhirnya konon itu dia bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Memang ada sejumlah guru meditasi mengatakan bahwa sakit itu merupakan jalan tol menuju nibbana. Ya, ada guru meditasi mengatakan demikian. Ya. Jadi oleh karena itu ada guru meditasi yang mengajarkan kalau muncul sakit, ya, entah itu sakit secara fisik atau menderita secara batin, itu jangan dihindari, ya, jangan dihindari. Kita makin mengharapkan sakitnya itu mereda, kita akan semakin menderita. Jadi oleh karena itu, ya, strategi yang terbaik adalah kita bersedia untuk menerima kondisi seperti itu, tidak menolaknya. Ya, jadi kalau tadi bab pertama adalah pengamatan terhadap jasmani, maka sekarang dalam bab yang kedua, ya, latihan selanjutnya yang ditunjukkan oleh Sang Buddha dalam Mahasatipatthana Sutta adalah pengamatan terhadap non jasmani. Di antara, ya, hal-hal atau fenomena yang bersifat non jasmani, maka perasaan merupakan objek yang paling gampang diamati, yang paling nyata, ya, yang paling kentara di antara berbagai objek. Misalnya dikatakan bahwa yang misalnya dari pancakanda, misalnya, ya, dari pancakanda, rupa, sanya, wedana, sangkara, dan winyana. Ya, kalau rupa itu jasmani. Lalu sisa 4 lainnya, sanya, wedana, sangkara, winyana, yang paling gampang diamati di antara 4 kanda ini adalah perasaan. Demikian pula, ya, kadang dikatakan yang namanya non jasmani itu adalah phassa. Phassa itu kontak. Kontak antara indera kita dengan objek dari indera kita, ya. Jadi ada kontak, ada kesadaran, ya, ada juga yang namanya perasaan. Dari 3 hal ini yang paling gampang diamati adalah perasaan. Ya, jadi oleh karena itu Sang Buddha menempatkan Wedana Nupassana ini di urutan yang kedua. Karena yang paling gampang adalah pengamatan terhadap jasmani, lalu yang nomor 2, ya, lebih gampang itu adalah pengamatan terhadap perasaan, terutama perasaan bahagia atau perasaan menderita. Memang yang namanya perasaan netral itu agak dibandingkan sama perasaan bahagia dan perasaan menderita, perasaan netral itu lebih sulit. Jadi oleh karena itu, tapi di antara wedana, ya, perasaan, ya, itu bahagia dan menderita itu yang paling gampang, ya, diamati. Ya.
Kalau perasaan netral tidak begitu kentara, tidak begitu nyata, ya. Jadi dikatakan ketika muncul perasaan bahagia, ya seolah-olah kadang ya ada sejumlah orang tertentu mengalami bahwa seluruh tubuhnya itu seolah-olah itu dilanda perasaan bahagia itu ke seluruh tubuhnya. Ada yang perasaan bahagia itu mengguncang tubuhnya, ada yang seperti adanya aliran ya yang nyaman yang melingkupi seluruh tubuhnya. Ya, begitu juga pada saat muncul perasaan menderita juga bisa seluruh tubuhnya itu dilanda oleh perasaan menderita itu, ya. Dan dikatakan ketika muncul kebahagiaan sama seperti apa kita menikmati ya sejenis produk susu yang sangat halus, yang rasanya sangat sangat enak, ya. Nah, itu perumpamaan yang diberikan di dalam kitab komentar. Kemudian untuk perasaan menderita dikatakan ibaratnya itu ada cairan logam, cairan tembaga yang meleleh lalu disiramkan ke tubuh kita. Itu kira-kira penderitaannya ya yang bisa menyebar ke seluruh tubuh kita. Kemudian di dalam salah satu sutta di Majjhima Nikaya, ya Sang Buddha mengatakan ya eh, waktu itu Sang Buddha berkata kepada Agi Wesana, ya Agi Wesana dikatakan bahwa ketika seseorang mengalami kebahagiaan maka pada saat itu ya dia tidak akan mengalami perasaan menderita. Pada saat dia juga tidak akan mengalami perasaan netral. Pada saat seseorang sedang mengalami penderitaan, begitu juga dia tidak akan mengalami perasaan bahagia. Ya, jadi pada prinsipnya adalah bahwa perasaan bahagia dan perasaan menderita itu tidak mungkin bisa eksis secara bersamaan pada waktu yang sama. Ya. Kemudian juga dikatakan Sang Buddha kepada Agi Wesana bahwa yang namanya perasaan bahagia itu sifatnya sifatnya tidak kekal, ya. Jadi mengalami kemunculannya itu bergantung pada berbagai faktor dan juga akan mengalami kelenyapan. Jadi ketika muncul perasaan, ya suatu saat muncul suatu perasaan, lalu suatu saat pasti perasaan itu akan mengalami kelenyapan, akan apa uh, apa namanya, akan mereda, ya, akan hilang, ya, ya. Ya, jadi dengan pengamatan terhadap uh, perasaan ini, ya, dikatakan bahwa eh, seseorang sebetulnya bisa mencapai pembebasan, ya, dengan muncul apa yang disebut sebagai nibbida. Nibbida itu ke apa ya? Secara harafiah nibbida artinya tidak mengejar, tidak mencari. Maksud itu dia ogah, ya, dia ogah terhadap hal-hal yang bersifat membuat keenam indera ini merasa nyaman, ya. Dia ogah lalu timbul bebas dari nafsu lalu akhirnya mencapai pembebasan, ya. Jadi oleh karena itu pengamatan terhadap perasaan ini sangat penting, ya. Kalau kita lihat di Paticca Samuppada, ya ada 12 mata rantai, maka motongnya di mana? Ya, motongnya di mana? Di mata rantai yang keberapa? Ya, dikatakan ya motongnya di bagian perasaan itu. Ya.
Ya, dan perasaan yang disebutkan di dalam Mahasatipatthana Sutta ini itu kalau misalnya kita perasaan menderita ya, kan dikatakan ada 3 jenis dukkha. Ada dukkha dukkhata, ada viparinama dukkha, ada sankhata dukkhata. Jadi yang dimasukkan dalam Satipatthana Sutta, yang dimasukkan dukkha dalam Satipatthana Sutta itu adalah yang pertama, dukkha dukkhata. Ya, kemudian ya kita baca, kita maju ke bagian selanjutnya dari sutta tersebut ya. Saat sedang mengalami perasaan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian. Saat sedang mengalami perasaan bahagia tanpa noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan bahagia tanpa noda keduniawian. Saat sedang mengalami perasaan menderita yang disertai dengan noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan menderita yang disertai dengan noda keduniawian. Saat sedang mengalami perasaan menderita tanpa noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan menderita tanpa noda keduniawian. Saat sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian. Saat sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia tanpa noda keduniawian, ia mengetahui dengan jelas saya sedang mengalami perasaan bukan menderita pun bukan bahagia tanpa noda keduniawian. Demikianlah ia hidup dalam pengamatan perasaan pada perasaan secara internal dan seterusnya. Ya, kalau kita lihat ini terjemahan bahasa Indonesianya itu agak agak jelimet gitu ya. Tapi kalau kita lihat bahasa Palinya sebetulnya simple ya. Ya, baik. Sekarang apa yang dimaksudkan dengan perasaan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian? Bahasa Palinya itu samisa sukha, ya. Perasaan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian. Samisa, amisa. Amisa itu materi, ya. Jadi ada penerjemah yang menerjemahkan itu perasaan bahagia yang bersifat indriawi, ya. Ada juga yang menerjemahkan itu perasaan bahagia yang disertai dengan noda keduniawian. Pada dasarnya yang disebutkan dengan perasaan bahagia yang bersifat indriawi itu misalnya itu bahagia karena kita menikmati kita menikmati kesenangan indriawi yang kita peroleh dari melihat, mendengar, mencicipi, mencium bau yang wangi, kemudian mendeteksi ya sentuhan yang nyaman. Nah, itu adalah kebahagiaan yang bersifat indriawi. Lalu yang kebahagiaan yang bersifat apa uh, uh, non indriawi atau yang perasaan bahagia yang ini yang bebas dari noda keduniawian atau tanpa noda keduniawian di sini itu bukan berarti bahwa kita sudah bebas dari kotoran batin. Waktu itu kita namanya masih latihan satipatthana ini sehingga belum mencapai kesucian. Sehingga maksudnya di sini ya yang tanpa noda keduniawian di sini itu adalah misalnya kasus seorang biku yang sudah nekama, sudah berpaling dari dunia. Maksudnya itu sudah meninggalkan keduniawian. Sehingga dia sudah tidak lagi menikmati kesenangan indriawi. Jadi kebahagiaan yang sifatnya bukan indriawi ini atau sudah
tidak lagi terkotori oleh noda keduniawian, walaupun waktu itu belum mencapai kesucian, belum betul-betul terbebas dari kotoran batin, paling tidak ya secara indriawi itu dia bersih begitu. Itu kebahagiaan yang disebut sebagai nir amisa sukha, ya kebahagiaan non indriawi. Ya, ya, ya. Kemudian dikatakan ya ada 6 jenis ya kebahagiaan yang bersifat indriawi, ya, yaitu dari keenam indera kita. Ya, ketika mata melihat sesuatu yang bagus, timbul rasa bahagia, perasaan bahagia. Nah, itu satu. Lalu ketika telinga mendengar suara yang merdu, timbul perasaan bahagia. Nah, itu yang kedua dan seterusnya. Begitu juga dengan penderitaan. Ya, oke. Ya, jadi eh, itu selesai sudah pembahasan kita tentang Wedana Nupassana, ya pengamatan terhadap perasaan. Jadi oleh kitab komentar dikatakan pengamatan terhadap perasaan ini total ada 9 bagian, ya, yaitu ya pengamatan terhadap perasaan bahagia, suka, pengamatan terhadap perasaan duka, pengamatan terhadap perasaan netral, yang ketiga, ya. Lalu yang keempat sama lima adalah pengamatan terhadap perasaan bahagia yang sifatnya indriawi dan sifatnya non indriawi. Ya, lalu ada lagi perasaan menderita yang sifatnya indriawi dan non indriawi. Begitu juga perasaan netral yang sifatnya indriawi dan non indriawi. Jadi total ya satu 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 dua 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 total ada 9 bagian, ya ada 9 bagian pengamatan terhadap perasaan. Ya, berarti selesai sudah penjelasan kita terhadap bab yang kedua dari Satipatthana, yaitu bab Wedana Nupassana, yaitu pengamatan terhadap perasaan. Ya, ya. Jadi berikut kita akan masuk ke pembahasan tentang ini Citta Nupassana, bab yang ketiga. Ya, bab yang ketiga yaitu pengamatan terhadap batin. Tapi ini kita akan bahas minggu depan saja. Ya, kita akan bahas pada saat minggu depan. Ya, saya pikir untuk hari ini sampai begitu saja dulu. Ya, kami kembalikan ke moderator. Ya. Ya, baik. Demikian tadi kita telah mendengarkan pemaparan dan penjelasan dari Bante Titanyano tentang bagian bab kedua mengenai Vedana atau perasaan dari Mahasatipatthana Sutta. Kami ucapkan terima kasih dan anumodana yang sebesar-besarnya kepada Bante Titanyano Mahatera atas penjelasan dan sharing dhamma pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita masuk pada sesi tanya jawab kepada Ibu Bapak Rama Ramani yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Kami persilahkan. Kepada Bapak Tita, kami persilahkan. Ya, oh iya, terima kasih. Terima kasih, host. Malam, Bante. Bante, terima kasih pembabarannya berkenan Wedana ya. Saya siapkan ada 2 pertanyaan, izin host ya. Pertama, Bante, waktu berkenan ini, perasaan menahan sakit. Kan katanya itu sakit itu jalan tol untuk menuju Nibbana katanya. Nah, pas saat menahan sakit itu,
apakah hanya sekedar ditahan atau didasari kebijaksanaan? Kan mau nggak mau kita harus ada dasarnya dong. Maksudnya saya menahan itu karena saya mengetahui, maksudnya belum menembus ya, masih variasi itu bahwa eh, perasaan sakit pun ini hanya variasi dulu, mungkin dari pembelajaran, mendengar atau pembahasan. Jadi setelah itu dia waktu meditasi mengalaminya. Jadi walaupun tidak merenungkan, tapi harus ada dasarnya dong. Atau sekedar ya udah sakit, saya sakit dengan menggigit bibir saya, like kayak 很痛很痛，然后咬住那牙齿牙龈这样， tahan terus yang itu atau bagaimana? Satu, ini pertanyaan pertama. Jadi apakah didasari kebijaksanaan? Nah, waktu itu kalau didasari kebijaksanaan, apa yang harus dilakukan seorang yogi pada saat itu? Ini pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, Bante, saat sedang mengalami perasaan bahagia, yaitu terutama bagian meta. Nah, eh, kalau pasangan meta itu termasuk samisa atau niramisa, Bante. Nah, karena saya sendiri setelah mempelajarinya dan merenungkannya itu sepertinya masih ada kotoran batinnya, karena buktinya adalah Pala Brahma pun yang udah mencapai, maaf ya, mungkin jana sampai berapa jana itu kan walaupun memang tinggi konsentrasinya, tapi setelah selesai dari situ bahkan bisa jatuh lagi kalau berdasarkan suta ya atau komentar itu. Jadi dengan itu mengkonklusikan bahwa meta itu adalah perasaan bahagia yang masih ada kotoran batinnya, yang termasuk saya nggak tahu ini samisa atau niramisa. Mohon konfirmasi dari Bante. Terima kasih Bante. Dan ini mohon penjelasannya. Yang pertama, bagaimana melakukan Wedana Nupassana atau pengamatan terhadap perasaan? Apakah hanya sekedar tahan saja ya dengan menggigiti mulut mulut dikatuk rapat-rapat untuk menahan sakit atau bagaimana? Dari apa yang saya pernah dengar ya adalah bahwa bukan hanya sekedar itu. Ya, kalau kita hanya nahan sakit begitu, lalu kita tidak melakukan hal yang seharusnya, atau malah kita melamun ke sana kemari, ya rasa sakit yang kita tahan itu sepertinya akan menjadi sia-sia karena kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hal batin. Jadi apa yang kita lakukan pada saat kita menahan sakit? Jadi biasanya itu meditasi, ya kakinya sakit, ya. Lalu yang umum terjadi adalah ketika kakinya sakit, langsung kakinya digeser, ya ke sana kemari, gitu, supaya sakitnya itu bisa mereda. Ya. Tapi ada guru meditasi mengatakan, oh jangan ubah posisi, tetap saja, ya tetap saja, ya. Lalu lakukan pengamatan terhadap duka itu. Ya, duka di sini adalah perasaan ini. Jadi ada guru meditasi mengajarkan bahwa kita mengamati tempat yang sakit. Tapi ada guru meditasi yang mengatakan, oh tidak, jangan jangan melakukan pengamatan terhadap jasmani itu. Tapi yang kita lakukan itu adalah melakukan pengamatan terhadap perasaan menderita yang secara mental, yang secara batin itu. Bukan duka yang sifatnya jasmani, tapi duka yang sifatnya mental itu. Ya, seringkali dikatakan dirasakan di sini. Ya, dirasakan di sini. Jadi cara merasakan ini, ya perasaan menderita itu ada guru meditasi mengatakan pertama-tama ya kita rileks, ya kita rileks, badannya rileks, merasakan seluruh tubuh kita, lalu kondisi sangat rileks, ya lalu pelan-pelan kita arahkan perhatian ke perasaan di sini, ya arahkan perasaan di sini, lihat perasaan menderita itu, ya kita coba aja berusaha serileks mungkin. Kalau belum bisa menangkap secara jelas sosok perasaan menderita itu nggak apa-apa. Tetap perhatiannya ke sini, lalu rileks, ya.
Ya, pelan-pelan dihayati. Ya, pelan-pelan dihayati itu. Ya. Lalu lama-lama nanti akan tertangkap sosok perasaan menderita itu. Ya, awalnya sosoknya itu masih sulit untuk kita tangkap secara jelas, tapi lama-lama di sini ini bisa berhari-hari, bisa berbulan-bulan, mungkin juga bisa bertahun-tahun. Ya, tergantung seintensif apa latihan kita. Lalu lama-lama ya kalau kita sudah bisa menangkap sosok apa penderitaan itu secara jelas, lama-lama sosok menderita itu akan malah berubah 180 derajat, berubah menjadi perasaan bahagia. Ya, lalu dari munculnya perasaan bahagia itu dan di mana kita juga bisa menangkap sosoknya secara jelas, itu merupakan dasar untuk pencapaian samadhi. Di dalam sutta dikatakan apa ya? Nanti Dasar pijakan untuk samadhi itu adalah sukha. suka. Jadi sebelum samadhi itu mengalami sukha dulu. Perasaan bahagia lalu bisa mencapai samadhi. Dari samadhi lalu bisa muncul panya. Jadi kan kita ceritanya melatih diri tujuannya untuk bisa mencapai panya yang paling tinggi. Bawana maya panya. Ya, dan untuk bisa mencapai panya yang paling tinggi, pertama ya kita harus punya samadhi. Untuk bisa punya samadhi kita harus punya sukha. Ya, punya sukha. Nah, untuk bisa mendapatkan sukha itu ya salah satu jalur itu adalah pengamatan terhadap perasaan, terutama perasaan menderita. Karena itu perasaan menderita itu yang paling sangat umum. Ya, ya kira-kira begitu. Itu jawaban terhadap pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua bisa kasih satu kata sebagai clue. Meta itu samisa Oh, atau ya, oke, niramisa. sudah tahu. Ya. Ya. Meta itu apakah meta itu masuk ya kita melakukan meta bawana itu samisa. Kalau misal muncul suka, muncul perasaan bahagia, itu sebetulnya samisa suka atau nir amisa suka. Ya, eh, kembali ke definisi yang ada di kitab komentar bahwa yang masuk dalam kategori samisa suka atau perasaan bahagia yang sifatnya indriawi, ya terutama pancaguna, kelima indra, yaitu mata, hidung, telinga, rasa, ya lidah dan sentuhan. Kalau kita periksa, kalau untuk meta rasanya tidak masuk dalam pancaguna ini. Ya, kita membayangkan orangnya, lalu kita memancarkan meta kepada orang tersebut. Jadi itu tidak masuk dalam pancaguna. Ya, jadi dalam 5 jenis kesenangan indriawi. Jadi oleh karena itu menurut saya, kalau memancarkan meta lalu timbul suka, timbul perasaan bahagia dari sana, itu sifatnya itu bukan samisa, ya bukan samisa. Mungkin ya bisa disebut sebagai nir amisa. Ya. Berkenan ini Bandi, sorry ya, Ya. ini niramisa ini apakah kalau terus dilatih itu bisa membuat seseorang kalau tidak disertai panya bisa terjebak nggak? Itu loh, maksudnya kan dia kan sudah Hmm. melewati pancaguna ini, sudah niramisa Hmm. gitu. Nah, karena perasaan bahagianya itu memang di luar dari yang amisa ini. Nah, kalau tidak disertai panya, kalau seseorang yogi terus berlatih ini, ya dia apakah bisa terperangkap dalam terutama pandangan salah dalam hal ini. Jadi dia Hmm. enjoy aja dan terus-terus saja. Memang kan menyenangkan kan?
bahkan melebihi pancaguna yang kebahagiaan dari pancaguna ini. Nah, kalau tidak disertai kebijaksanaan dalam hal ini, saya minta petunjuk dari Bante, apakah ada kemungkinan seorang yogi yang berlatih objek ini terutama, memang sih kan menyenangkan. Jadi artinya si yogi itu interest terus lah, senang lah berlatih, semangat dan terusnya. Tapi kalau tidak disertai kebijaksanaan, mungkin selalu berupaya mempelajari Tipitaka lebih lanjut, pembahasan dan seterusnya, dan cross dengan Bante dan lebih Usangga. Nah, bisa kemungkinankah terperangkap dalam hal ini? Minta pendapat Bante dalam hal ini, Bante. Eh, ya, jadi saya setuju bahwa pada saat kita melakukan meta bawana ini, itu batin kita itu perlu juga disertai dengan kebijaksanaan. Jadi ketika misalnya ya kebijaksanaan itu ada beberapa aspek ya. Jadi salah satu aspeknya itu adalah kita memeriksa apakah dengan latihan seperti ini malah menimbulkan kemelekatan atau tidak. Jadi kalau kita periksa itu timbul kemelekatan, ya, ya berarti kita ini melakukan koreksi. Ya, kita melakukan koreksi dan ya harusnya kalau meta secara murni itu kan kita hanya mengharapkan pihak lain bahagia. Dan itu pun bukan hanya ditujukan ke satu orang khusus terus-menerus. Kan pemancaran meta awalnya memang ke satu orang, ya, ke orang tertentu. Lalu nanti harus diarahkan juga ke orang yang lain. Jadi jangan hanya terpaku pada satu orang saja. Lalu setelah ke beberapa individu, lalu ke kelompok. Jadi harusnya itu tidak jadi dalam hal misalnya timbul kemelekatan ya, bisa kemelekatan terhadap individunya atau bisa juga kemelekatan terhadap perasaan bahagia yang timbul dari usaha itu. Nah, kalau ke individu untuk mencegah kemelekatan terhadap individu ya itu jangan hanya satu saja. Kita pindah-pindah objeknya ya. Lalu atau ke satu kelompok orang atau sekelompok makhluk hidup. Lalu untuk mencegah munculnya kemelekatan terhadap suka, perasaan bahagia, saya pikir nanti prosesnya itu proses latihan meditasi kita akan merasakan bahwa sesungguhnya, jadi setelah kita mengalami kebahagiaan yang sifatnya indrawi, kita nanti akan mulai juga mencicipi kebahagiaan yang sifatnya non-indrawi. Dan kita akan merasakan bahwa perasaan bahagia yang muncul dari yang muncul secara indrawi itu kasar. Ada perasaan bahagia yang lebih halus, ya, yang lebih halus, yang lebih bagus. Jadi diharapkan dengan pengalaman seperti itu, ya, tidak akan membuat kita itu melekat pada kebahagiaan yang muncul, ya, karena perasaan bahagia itu juga ada tahap-tahapannya, ada yang sangat kasar, ada yang lebih halus. Baik, terima kasih banyak koreksinya Bante Anumodami. Terima kasih host kesempatannya. Cukup. Ada pertanyaan lain, Ibu Bapak, Saudara-saudari? Baik, saya bacakan pertanyaan yang masuk. Bante, maaf, saya izin bertanya. Perasaan dari golongan angin, sentuhan luar, perasaan dari muncul sesaat dari dalam hati, atau pikiran seperti mata, mendengar suara, bau, atau mencium bau, apakah akibat perbuatan ini sifatnya baik atau buruk? Bisa diulang, maaf ya. Ya, pertanyaan dari Bapak Lim. Perasaan dari golongan manakah? Mungkin maksudnya seperti itu ya.
rasanya muncul dari sesaat dari dalam hati atau pikiran seperti dari objek mata, mendengar dan mencium bau. Perasaan-perasaan yang akibat muncul dari objek-objek ini apakah ini bersifatnya baik atau buruk nanti? Perasaan ya. Iya. Gini, setiap saat ketika indera kita itu kontak dengan objeknya, pasti akan muncul perasaan tertentu. Misalnya ketika kita melihat sesuatu, pasti akan muncul perasaan tertentu. Ketika kita mendengar sesuatu, itu pasti akan timbul perasaan tertentu. Perasaan apa itu? Bisa bahagia, bisa menderita, juga bisa netral. Begitu juga mencium bau, mencicipi sesuatu, sentuhan, bahkan ya indera batin kita ketika bersentuhan dengan objeknya, ketika kita memikirkan sesuatu juga pasti akan memunculkan perasaan tertentu, entah itu bahagia, menderita, atau ini, atau netral. Nah, eh, apakah perasaan yang muncul itu bagus atau tidak? Eh, Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau kita menyikapinya secara negatif, kita menyikapinya tidak sesuai dengan dhamma, maka itu sifatnya tidak bagus. Jadi sebetulnya bukan salah perasaannya, tapi salah bagaimana cara kita menyikapinya. Eh, Bisa juga saya menangkap pertanyaannya itu misalnya apa yang kita alami melalui terutama panca indera ya. Ya, sebetulnya kita punya 6 indera. Panca indera ditambah lagi indera batin. Ya, kemudian juga di dalam Abhidhamma dikatakan bahwa apa yang kita alami melalui panca indera itu bergantung pada karma lampau. Kalau kalian perhatikan, ya caku winyana itu sifatnya itu selalu wipaka citra. Berarti itu adalah karma lampau. Jadi apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita cicipi, apa yang kita rasakan melalui sentuhan, dikatakan itu karena karma lampau. Ya, dan karma lampau ini ya memang kadang ya bisa menimbulkan penderitaan, kadang bisa juga menimbulkan kebahagiaan. Kalau misalnya menimbulkan penderitaan, lalu kita katakan itu tidak bagus, ya oke-oke saja sih, ya oke-oke saja. Tapi sebetulnya itu juga apa yang kita alami melalui indera juga tergantung bagaimana kita mempersepsikannya. Misalnya saya mendengarkan orang memaki saya, ya itu bisa sifatnya negatif, tapi bisa juga sifatnya netral atau bahkan positif. Jadi misalnya saya mendengarkan eh, omongan orang yang tidak enak, orang memaki-maki saya. Kemungkinan yang muncul saya jadi marah. Nah, itu sifatnya negatif. Atau bisa juga justru menimbulkan was-was pada diri saya. Ini saat ini saya sedang menerima karma buruk saya. Jadi oleh karena itu, saya seyogianya lebih hati-hati lagi dengan perbuatan saya. Nah, itu sifatnya positif. Jadi dengan mendengarkan makian orang justru menimbulkan eh, apa ya eh, kesadaran pada diri saya bahwa saya seyogianya lebih hati-hati dengan perilaku saya. Ya, itu mungkin jawabannya. Saya tidak tahu apakah mengena atau tidak, memadai atau tidak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Eh, Bante boleh bisa minta penjelasan lebih lanjut tentang perasaan netral yang non-indriawi itu seperti apa ya, Bante? Apa? Tadi kan dikatakan Ini kan, iya. yang perasaan
Oke, ya perasaan netral yang bersifat non indrawi. Ya, Non indrawi berarti ini apa? Perasaan netral dulu. Berarti dia orangnya itu tidak berada dalam kondisi bahagia pun bukan dalam kondisi menderita. Itu netral. Kalau non indrawi berarti dia pada saat itu bukan menikmati kesenangan indrawi. Ya, dia saat itu tidak sedang menikmati kesenangan indrawi. Misalnya dia apa? Dia baca kitab suci. Dia baca kitab suci, ya dia biasa-biasa saja perasaannya, bukan bahagia sekali, bukan bahagia, pun bukan menderita, netral aja. Ya, dia baca kitab suci. Nah, itu jadi perasaan pada saat kita membaca kitab suci, ya pada saat itu muncul perasaan netral. Nah, itu mungkin bisa kita katakan itu yang disebut sebagai perasaan netral non indriawi. hmm, ya, Kan kita baca kitab suci kan bukan menikmati kesenangan indriawi, bukan melihat yang apa, yang bagus, yang cantik, ya, bukan mendengarkan sesuatu yang merdu gitu, ya, bukan. ya, baik Bante. Terima kasih. Baik, Ibu Bapak, ada pertanyaan lanjutan? Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri lebih awal, jam 8.30, 8:20, 30 pun tidak apa-apa, ya. Eh, Pak Dita, ya silakan. Bante, izin. Terima kasih, host. Eh, Bante, izin mau klarifikasi ini, Bante. Eh, Pembahasan awal-awal kan ada istilah parimukang, Bante. Ya, Ah, parimukang ini kalau nggak salah terjemahannya tuh bersama objek atau bagaimana? Mungkin Bante bisa menjelaskan ya. lebih detail. Nah, apakah memungkinkan itu terjemahan itu artinya mengedepankan mindfulness atau sati pada objek meditasi pada present moment, Bante? Hmm. Ah, itu untuk berkenan parimukang. Nah, terus berkenaan sati patana sutta kan kalau parimukang ini kan memang khususnya untuk yang anapanasati. Apakah memungkinkan menggunakan objek lain tapi menerapkan parimukang ini, Bante? Karena kan memang di Sutta Mahasatipatthana Sutta dan itu menjelaskan bahwa ini cara untuk eh, terbebasnya dari penderitaan, rasa tangis dan lain-lainnya itu, Bante. Nah, tapi kenyataannya kan setiap orang kan berbeda-beda. Nah, objeknya kan bukan artinya eh, maksud saya gini, dia menggunakan objek yang sesuai carita orang itu kan memang itu. Nah, tapi dia menggunakan teknik yang Mahasatipatthana itu digunakan. Jadi objeknya itu bukan hanya diikat dengan eh, napas, Bante. Apakah memungkinkan, Bante, dia menggunakan yang penjelasan dari Parimukang itu diterapkan dalam hal ini, Bante? Mohon penjelasannya, Bante. Terima kasih. Iya, sebentar ya. Boleh, boleh. Waduh. Sebetulnya idealnya saya bisa memperlihatkan filenya. Oke. Uh,
Oke, kita kembali ke eh, apa ya, awal-awal pembahasan kita ya. Jadi selama ini istilah parimuka itu memang itu sering kita temui pada saat pembahasan tentang anapanasati. Hmm. Oleh karena itu ada sejumlah penerjemah menerjemahkan parimuka itu sebagai istilah di sekitar muka, di sekitar lubang hidung. Ya, misalnya coba ya. Ini terutama pada saat membahas anapanasati. Eh, oh sorry, bukan. Tunggu ya. Ya, di sini ya. Jadi dalam bahasa Palinya ya, katanca bikawe biku kaye kaya nupasi viharati. Ida bikawe biku aranya gatowa rukamula gatowa sunyagara gatowa nisidati palangka abujitwa ujung kayang panidaya parimukang sating upat tapetwa. Jadi jadi biasanya terjemahan yang ada di Indonesia itu menegakkan badan, meng, memperhatikan daerah sekitar muka. Itu adalah terjemahan dari Parimukan Sating Upatha Petwa. Kalau terjemahan yang ada saat ini yang saya pakai itu menghadirkan sati bersemuka. Bersemuka di sini itu berhadapan dengan objeknya. Ya, berhadapan dengan objeknya. Sebentar. Nah, ini ya. Jadi kata pari itu seputar atau sekitar, muka itu memang mulut, pintu, muka, lubang, depan, puncak. Nah, jadi saya pikir dalam hal ini depan. Jadi berhadapan dengan objeknya. Ya. Eh, jadi untuk kata parimuka itu bisa diartikan satu, menempatkan sati berhadapan dengan objek meditasi, atau menempatkan sati di seputar mulut, muka, atau kalau di Wibangga dikatakan sati ditegakkan di pucuk hidung atau di wajah. Kalau menurut Pati Sambidamaga membuat sati sebagai pintu pencerapan. Kalau Wimukti Marga itu pada ujung hidung atau pada bibir, lalu di Mahawibasa itu kitab komentar dalam bahasa Mandarin itu mengikatkan sati di bagian tengah alis, malah berbeda jauh ya. Nah, eh, jadi
lalu kalau kita perhatikan di bagian sutta yang muncul kata parimuka ini. Jadi di samping ketika Sang Buddha menjelaskan tentang anapanasati, itu ada menggunakan istilah parimuka, ya tentu saja mungkin itu bisa membuat orang mengasosiasikan parimuka ini dengan sekitar sekitar muka, sekitar lubang hidung begitu. Tetapi dalam sutta yang lain, ya, dalam sutta yang lain, ini juga ada situasi di mana sebetulnya Sang Buddha tidak menjelaskan anapanasati, tapi menggunakan istilah parimuka. Misalnya, ya, ketika memasuki jana, ketika memancarkan meta dan meditasi lain, juga menggunakan istilah parimuka. Atau misalnya berdiam dalam batin yang bebas dari tamak, niat jahat, atau memikirkan atau merenungi hal yang lain, dan lain sebagainya. Jadi sehingga kan tidak masuk akal. Ketika membahas yang lain sama sekali tidak ada hubungan dengan anapanasati, Sang Buddha menggunakan parimuka, lalu kita mengatakan menegakkan sati di sekitar muka, begitu di sekitar lubang hidung, kan rasanya kok beda ya, konteksnya berbeda. Jadi oleh karena itu ada sekarang sebagian penerjemah tidak menerjemahkan parimuka itu sebagai terjemahannya bukan di sekitar muka atau di sekitar lubang hidung atau lubang mulut, tapi berhadapan dengan objeknya. Itu kira-kira bukti bahwa mengapa parimuka itu bukan seyogianya tidak diterjemahkan sebagai di sekitar muka atau di sekitar lubang hidung. Memadai jawaban saya atau penjelasan saya? Jadi berhadapan dengan objek itu kalau kita Misalnya kita meta berarti objek orang, objek meta kita. Ya. Maksudnya gini Bante, kan setiap orang objek meditasinya beda-beda. Cuma pada saat itu dia mengedepankan objek meditasinya pada present moment itu loh. Apakah memungkinkan dengan ini? Begitu. Present moment. Dia hanya. Jadi satinya itu dia menghadirkan sati berhadapan dengan objeknya yang tertentu pada saat itu. Pada saat sekarang ya, pada saat sekarang ya. Sekarang, oke. Baik Bante, ini sudah memadai. Terima kasih banyak cross checknya. Anumodami sebesar-besarnya Bante. Terima kasih host kesempatannya. Sadu. Bante? Pertanyaan lanjutannya, Bante? Ya. Misalnya pada saat kita mengalami perasaan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, misalnya kena marah, kan ini menimbulkan perasaan yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Apakah kita harus mengamati perasaan yang tidak menyenangkan itu terlebih dahulu, atau kita harus mengalihkan objek perhatian kita, objek pengamatan kita pada objek yang lain? Bagaimana menurut Bante? Ya, tergantung kematangan batin kita. Kalau misalnya kita sudah cukup mahir dalam meditasi, cukup mahir dalam latihan satipatthana, jadi bisa saja ketika itu kita mengamati perasaan kita. Ya, kita mengamati perasaan kita. Tapi kalau misalnya kita belum siap, kita masih sering terseret oleh perasaan yang muncul, maka pada saat itu memang sebaiknya kita mengalihkan perhatian kita ke hal yang lain. Karena kenapa kita bisa sampai marah? Ya. Kenapa bisa sampai muncul perasaan tidak nyaman? Karena kita berhadapan dengan satu objek. Objek itu yang membuat kita marah. Jadi oleh karena itu supaya kita jangan marah terus, objeknya itu kita ubah, kita alihkan ke yang lain. Nah, itu bisa meredakan kemarahan kita.
ini pun tidak selalu akan berhasil. Kira-kira itu jawabannya. Ya. Ya, baik. Saya kira cukup Bante, tidak ada lagi yang pertanyaan yang masuk. Ya. Ya, Oke. baiklah. Sebelum kita tutup acara Dhamma Sakaca pada malam hari ini, kami persilahkan kepada Bante untuk memberikan closing statement-nya mengenai Wedana ini, Bante. Silakan, Bante. Ya, dari keempat Satipatthana, kita sudah membahas dua, yaitu Kaya Nupassana dan Wedana Nupassana. Berarti tersisa Citta Nupassana dan Dhamma Nupassana. Jadi untuk yang memang yang paling panjang penjelasannya itu adalah Kaya Nupassana. Ya. Lalu Wedana Nupassana cukup pendek, Citta Nupassana juga tidak panjang, pendek. Ya, jadi oleh karena itu ya sisa dua bab yang akan kita bahas, sisa dua bab yang belum kita bahas, saya pikir mudah-mudahan itu bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Citta Nupassana saya pikir mungkin bisa diselesaikan dalam satu pertemuan. Minggu depan sudah bisa selesaikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa secepatnya selesaikan pembahasan tentang Mahasatipatthana Sutta ini. Sadu, sadu, Sama. sadu. Terima kasih Bante. Selanjutnya, marilah kita melakukan persembahan jasa kebajikan. Setelah kita melakukan sharing Dhamma pada malam hari ini, melakukan pembahasan Dhamma pada malam hari ini, kita membacakan Parita Patidana yang akan dipimpin oleh Bante Titanyano Mahatera. Kepada Bante, kami persilakan. Ya, saudara-saudari sekalian, malam ini kita sudah melakukan sejumlah perbuatan baik, terutama kita sudah melakukan Dhamma Sawana, ya saya melakukan Dhamma Desana, kita juga sudah melakukan Dhamma Sakaca, kita sudah berdiskusi tentang Dhamma, dan itu dikatakan menghasilkan jasa-jasa kebajikan. Sekarang jasa-jasa kebajikan ini kita juga limpahkan kepada leluhur kita, sanak famili yang sudah meninggal, kepada makhluk-makhluk yang berada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal, tempat kerja, tempat usaha kita. Semoga mereka semua turut bergembira atas perbuatan baik yang telah kita lakukan sejauh ini. Hendak mayang patidanang karomase punya sidani katassa yana nyani kata nime kesanca bhagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan vaca maihang mata dayo ditame capya ditawa anye majata perino atatitan dilokasmi bumma catu yonika pance kacatu wokara sansaran bhava bawe nyatang ye patidanang anumodantu te sayang ye cimang pajananti dewa te sannivedayum maya dinana punyana anumodana guna sabe sata sada hontu awera sukha jiwino kema padanca hontu esa sasidjatang suba
Sadu, 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 sadu. sadu. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, marilah kita bersikap anjali dan memberikan penghormatan kepada Mulia Biku Titanyano Mahatera. Saya akan mengucapkan Okasa diikuti Wandami Bante. Okasa Wandami Bante. Terima kasih dan anumodana Bante. Ya, saya bisa live ya. Ya. Baik, silakan Bante. Ya. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Terakhir, ada pengumuman dari panitia kepada operator, kami persilakan. Demikianlah Ibu Bapak, Saudara-saudari yang berbahagia di dalam Dhamma, rangkaian acara pada malam hari ini. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada para donatur dan panitia yang telah mendukung terlaksananya acara pada malam hari ini. Kami selaku moderator, mohon pamit, Sotihotu, selamat malam, Namo Buddhaya.